Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Silakan dulu, Tuhan memberkati. Haleluya. Sebagaimana kita terus bekerja di dalam kehidupan sehari-hari untuk kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan jasmani kita. Kita berjuang, bahkan kita berdoa, berharap Tuhan memberkati pekerjaan kita. Dan memang haruslah demikian. Namun yang lebih penting lagi, kita harus juga berjuang untuk mencari makanan rohani, karena itu membawa kekekalan. Haleluya. Itu yang membuat kita sempurna. Sebabnya jangan hanya saudara fokus mencari uang atau harta atau kebutuhan jasmani saja, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Karena itu akan ditambahkan kepada kita. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kemerosotan, pertambahan hari lepas hari, karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dan firman-Nya tidak pernah gagal. Dan kalau Tuhan ciptakan dengan firman-Nya, semua sungguh amat baik. Kalau janji Tuhan tercipta dalam hidupmu, maka semua sungguh baik. Namun dunia merosot, orang-orang berdosa akan merosot, tetapi orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah bertambah-tambah. Haleluya. Itu sebabnya dilarang kita khawatir takut, tetapi cari dahulu kerajaan Allah. Haleluya. Nah, Tuhan ingin kita hidup di dalam Dia dengan hidup yang kekal bersama Dia di bumi, dan selamanya nanti setelah meninggal dunia bersamanya kita selamanya. Itu sebabnya kita harus hidup bersama Dia di muka bumi, karena hanya Dia yang sanggup menyelamatkan kita, menolong kita. Haleluya. Dan bukti Tuhan bekerja dalam hidup kita, maka hidup kita dipulihkan. Bukti kita setia terus hidup dalam Tuhan, maka seisi rumah kita diselamatkan dan dipulihkan. Kalau sempat seisi rumah kita dipulihkan, diselamatkan, maka rumah kita menjadi rumahnya Tuhan. Rumah kita menjadi tempat kehadiran Tuhan. Maka rumah Tuhan, tempat Tuhan memulai pekerjaannya dalam hidup kita, anak kita, bahkan sampai 4 generasi. Melalui keluarga kita, Tuhan akan memulai rencananya di muka bumi. Maka gagalnya keluarga, maka gagalnya kehidupan manusia. Gagalnya keluarga akan membuat dunia ini rusak. Kita ambil sebagai contoh, Adam dan Hawa diciptakan hari ke-6, hari terakhir penciptaan. Hari pertama sampai hari detik terakhir hari ke-6, Dia ciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Lalu Tuhan melihat semua ciptaannya sungguh amat baik. Lalu terakhir Dia menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, dan diciptakannya dia menurut gambar rupa Allah. Dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Bahkan baik laki-laki wanita diciptakan menurut gambar rupanya. Ayat 28 Kejadian pasal 1 dikatakan, lalu Allah memberkati mereka menjadi suami istri. Lalu memerintahkan beranak cucu bertambah banyaklah. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah. Tuhan mau sebagaimana Tuhan berkuasa atas langit dan bumi, Dia mau juga anak-anaknya berkuasa atas bumi ciptaan Tuhan. Saudara lihat, ketika Tuhan ciptakan semuanya, bumi dan isinya, Alkitab berkata Allah melihatnya sungguh amat baik.
Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan sesuatu yang kurang baik, apalagi yang tidak baik. Dia yang sempurna, maka Dia menciptakan semuanya baik. Sungguh amat baik. The best kalau bahasa Bataknya. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan pun diciptakan lebih baik dari semua ciptaan, karena hanya satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar rupa Allah adalah manusia. Artinya manusia itu seperti Allah. Manusia itu memiliki kehidupan Allah. Karena setelah diambil debu, diciptakan Tuhan seperti patung tubuh manusia itu, lalu Allah menghembuskan nafas hidup melalui lubang hidung patung itu yang mati, yang terbuat dari tanah itu. Begitu dihembuskan nafas hidup, ruah, roh Allah, hidupnya Allah, maka manusia itu menjadi makhluk ciptaan yang paling mulia, yang dicipta menurut gambar rupa Allah dan diberi kuasa. Jadi Tuhan memulai rencananya dalam keluarga, dan Tuhan melakukan rencananya di bumi melalui keluarga. Maka gagalnya keluarga, maka gagalnya semua kehidupan manusia, bahkan gagalnya rencana Tuhan di muka bumi. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga gagallah keluarganya. Anak pertama Kain Habil rusak, padahal belum ada pengaruh lingkungan, tapi pengaruh dosa dan iblis. Karena Adam dan Hawa memilih kehendak bebas, tidak mentaati Tuhan, dia memakan buah yang dilarang Tuhan. Dengan kehendak bebasnya, iblis mendorong manusia melakukan kehendak bebasnya, melanggar firman, maka jatuh dalam dosa. Rusaklah kehidupan Adam dan Hawa, rusaklah kehidupan keluarga ini dan anak-anaknya. Kain membunuh adik kandungnya Habil. Adam dan Hawa harus mengalami penderitaan. Iblis terus memusuhi manusia sejak itu. Bahkan Adam pun harus tinggal di tanah yang terkutuk. Tadinya dia diciptakan untuk gambar rupa Allah dan ditempatkan di Taman Eden. Taman Eden itu tempat yang terbaik, sama seperti sudah di surga. Kalau saudara ke surga nanti, maka saudara boleh tanya sama malaikat atau Tuhan Yesus, kayak mana Taman Eden itu? Di surga ada itu. Karena apa yang diciptakan Tuhan di bumi itu menurut pola surga. Dan dia ingin melakukan itu sekali lagi, cuma bukan dalam bentuk taman seperti Danau Toba atau apapun, tapi kehidupan yang seperti Taman Eden dalam rumah tangga Kristen. Haleluya. Makanya kita disuruh berdoa sebelum minta ini dan itu. Matius pasal 6 dalam doa Bapa kami apa dikatakan? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Tuhan mau bikin di bumi persis seperti di surga. Kalau dulu di muka bumi ada Taman Eden secara fisik, sekarang nggak ada lagi, sudah hancur karena air bah, dan memang Tuhan tidak izinkan lagi. Tuhan akan ciptakan Taman Eden dalam rumah tangga Kristen. Dan Taman Eden ini adalah tempat Tuhan dan manusia bersekutu. Karena Tuhan sering mengunjungi Adam dan Hawa, keluarganya di Taman Eden. Tapi sejak dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka tinggal di tanah yang terkutuk gara-gara dosa mereka. Lagi-lagi dengan kutuknya, akhirnya harus cari makan, berpeluh susah payah hanya untuk sesuap nasi sampai mati. Wanita harus menderita, mengandung dan melahirkan anak, bahkan membesarkan anak. Wanita harus menderita karena suaminya tidak baik, dia berusaha, dia menguasai, mengendali suaminya, malah suaminya menindas dia. Susah. Maka manusia lahir dengan air mata, manusia mati dihantar dengan air mata. Orang Batak bilang pertibion rura pertangisan. Kalau enggak nangis, itu namanya tidak normal. Kalau bayi lahir, begitu dokter
Melihat bayi itu lahir dari seorang wanita, kalau bayi itu tidak lahir, itu bahaya, itu tidak normal. Maksud saya nangis. Berarti nangkap ya. Kalau apa? Amin, amin. Tapi konsepnya. Lalu si bayi itu diangkat kakinya ke atas karena dia lahir tidak nangis. Diangkat, lalu dipukul pantatnya sampai dia kesakitan dan menangis. Baru dianggap normal. Artinya begitu lahir ke dunia sudah menangis. Tangisan itu adalah pergumulan penderitaan. Kalau ada orang meninggal tidak nangis, udah meninggal dia kan, apalagi orang dikasihnya nggak nangis, itu mencurigakan itu. Jadi dia lahir nangis, harus begitu baru normal. Kalau nggak nangis nggak normal. Udah mati dia harus ditangisi. Kalau nggak normal juga. Jadi artinya dari lahir sampai dia mati pun ditangisi. Lalu nangis, kapan tertawa? Di dalam Tuhan lah kita bisa tertawa. Haleluya. Selain itu nangis. Kalau saya tanya pengalaman kita masing-masing di sini, apalagi yang sudah tua, kapan bertobat? Aku bertobat baru 10 tahun yang lalu. Umur berapa? Umur 60. Berarti tanya 50 tahun sebelum bertobat. Saya tanya mana lebih banyak menderita atau bahagia? Pasti dia bilang lebih banyak menderita. Haleluya. Setelah bertobat 10 tahun yang lalu sampai sekarang sudah hampir banyak sikit-sikit bahagia walaupun banyak penderitaan. Tapi kalau dia sudah bertumbuh, maka dia bilang lebih banyak aku bahagia daripada menderita. Akhirnya begitu di surga tidak ada lagi penderitaan dan air mata. Haleluya. Ini yang kita kejar. Tapi sebelum ke sana, ciri-ciri bahwa kita bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan, kita mengalami perubahan dan pemulihan. Jadi kalau saudara nggak berubah-berubah, padahal sudah rajin gereja, sudah tahu firman, itu tandanya kau belum bersama Tuhan. Haleluya. Karena pohon baik tidak dikenal dari buahnya. Buahnya adalah hasil yang kita hasilkan kalau kita bilang ikut Yesus. Kalau ikut Yesus pasti bertambah indahnya. Kalau nggak ikut Yesus pasti bertambah susahnya. Ada peningkatan, pertambahan, ada kemerosotan. Dua hal yang berbeda. Maka supaya kita mengalami ini, maka Tuhan memulai pekerjaannya di muka bumi dengan menciptakan Adam dan Hawa. Tapi gagal. Tuhan menghilangkan semua. Lalu diciptakannya, ditinggalkannya, dimulainya dari keluarga Nuh. Gagal lagi. Dia cari lagi mana yang mau mendengar suaraku. Dia temukan Abraham. Akhirnya Abraham mau taat berapapun harganya, sampai memberikan hidupnya dan anak yang sangat dikasih pun demi mentaati Tuhan dia mau. Akhirnya dia lulus, maka dia mendapat predikat Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Lalu diberkatilah 4 generasi anaknya menjadi hebat. Semua anaknya Abraham itu hebat-hebat semua, perkasa di bumi, menjadi raja. Akibat berkat yang dialami Abraham bukan hanya dia, tetapi anak-anaknya. Maka 4 generasi, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, bangsa Israel terberkati. Terbukti dalam sejarah orang-orang hebat di muka bumi itu adalah orang Israel. Sampai sekarang. Kenapa Tuhan gak mau ingkar janji? Akibat ketaatan ayahnya Abraham, 4 generasi diselamatkan. Tapi akibat ketidaktaatan manusia, minimal 4 generasi terkutuk. Coba lihat dulu di Keluaran pasal 20 ayat yang keempat. Ayo cepat, saya mau kasih tunjuk supaya kita konsen memberikan hidup kita secara pribadi, supaya seisi rumah kita diselamatkan dan Tuhan mengerjakan pemulihan dalam keluarga kita. Keluaran, bukan kejadian. Keluaran, bukan kelurahan ya.
Iya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan di atas, atau yang ada di bumi dan di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terus ayat 5. Ayat 5 dikatakan, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapak, bukan ibu, bapak. Katakan sekali lagi, bapak. Kesalahan bapak kepada anak-anaknya. Berapa keturunan? Daripada keturunan ketiga sampai maksudnya bukan anak keempat, generasi keempat. Bapaknya, generasi pertama anaknya, generasi kedua cucunya, generasi ketiga anak dari cucunya, generasi ketiga cucu dari cucunya. Apalah itu namanya? Nah, itulah kamu lagi. Terkutuk saudaraku. Karena dosa membawa hukuman. Nah, sebaliknya, kalau kita seorang bapa melakukan kebenaran, menyenangkan hati Tuhan, tidak melupakan ajaran Tuhan, maka Tuhan janji 4 generasi diberkati. Haleluya. Mari kita perhatikan. 4 generasi ini akan diberkati. Mazmur 112. Cepat ayat 1. Di dalam kebaktian orang tua ini kami dalami dan kami doakan. Jadi sebaiknya saudara hadir di kebaktian keluarga. Tanpa firman, saudara tidak akan bisa mengalami. Maka kita kejar firman. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Di dalam bahasa Indonesia, berbahagialah orang, seolah-olah semua. Tidak, ini khusus. Orang di sini dalam bahasa Inggris man, berarti laki-laki. Kalau bisa dibuka bahasa Inggris yang bilang penting, King James Version contoh, ya, ayat 1 ya, bahasa Inggris dan bahasa asli mirip, cuma bahasa Indonesia kok dibilang praise the Lord. Blessed is the man. Man itu adalah laki-laki, woman perempuan. Jadi ini berbicara tentang suami, laki-laki dewasa, berarti suami, tak mungkin anak-anak jadi suami, ya. Ya, berbahagia. Kembali kepada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia hanya dibilang man apa? Orang. Ini khusus kepada laki-laki. Berbahagialah laki-laki yang takut akan Tuhan, suami yang takut akan Tuhan. Pertama. Yang kedua, sangat suka segala perintahnya. Kedua. Jadi kalau sempat seorang suami sampai pada posisi kehidupan takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya, oh dahsyat. Karena Tuhan menciptakan Adam duluan. Perempuan diambil dari Adam, dari laki-laki. Perempuan penolong, pelengkap atau penyempurna laki-laki. Jadi makanya ketika jatuh dalam dosa, memang si Hawa yang duluan memakan itu. Tetapi Tuhan selalu berurusan mulai dari belinya aja nekan bila penting yang tahu. Kalau nggak tahu saya bilang. Ya, jadi Tuhan memulai menciptakan kan laki-laki ada. Maka waktu jatuh dalam dosa, walaupun si Hawa yang duluan makan buah itu, tetapi yang ditanya, yang dicari si Adam. Kenapa? Karena Tuhan memulai dari laki-laki. Haleluya. Maka Tuhan tanya, sayangnya si Adam menjawab, tidak bertanggung jawab. Tanya istri yang kau berikan, jadi Tuhan seolah-olah disalahkan. Seolah-olah kalau nggak ada istri, ada nggak jadi, nggak itu juga. Ya, si Hawa pun tak mau kan, kalah kan? Kenapa? Kata sama si Hawa, ular lah, kata nggak perlu ditanya ular. Memang ular kerjanya itu, ya. Jadi akhirnya sama-sama dihukum semuanya. Nah, kalau sempat the man, suami laki-laki takut akan Tuhan dan sampai pada posisi suka segala perintahnya, begini hidupnya karena dia membangun hidupnya secara rohani melalui firman dan Roh Kudus di rumah rohani,
Wah, berbahagia dia. Kata bahagia di sini salah satu kehidupan di surga. Kalau di bumi kebahagiaan itu semu, ya kan? Sebentar, kayak asap. Ya, asap itu sebentar hilang. Kalau ini enggak, kekal, karena ini berasal dari surga. Ayat yang kedua, kenapa berbahagia? Ini yang dialami. Enggak mungkin berbahagia padahal sakit-sakitan, contoh. Berbahagia padahal makan sekali satu hari karena tidak ada beras, enggak itu maksudnya. Jadi ini komplit. Anak cucunya akan perkasa di bumi, hebat kan? Perkasa. Anak-anak Abraham perkasa. Anak-anak Yakub perkasa, anak-anak Israel perkasa. Hebat. Ya. Pahlawan-pahlawan, orang-orang yang hebat itu. Anak cucunya 4 generasi. Cucunya Abraham itu orang Israel, keturunan Yakub atau keturunan Israel. Yakub itu kan setelah bertobat berubah namanya jadi Israel. Anaknya 12, jadi raja semua, hebat semua. Nah, perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Diberkati. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Terus ayat yang ketiga, kenapa bahagia? Ada sebabnya. Memang dimulai karena takut akan Tuhan, sangat suka mereka. Bahagia. Ya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Makanya aku bilang gak mungkin bahagia kali kami Pak, walaupun 1 kali dan kami makan 1 minggu. Ada itu. Mana bahagia? Tapi di sini harta kekayaan ada dalam rumahnya. Terus kebajikannya tetap untuk selamanya. Dia berbuat baik menjadi berkat bagi banyak orang. Abraham itu dan keturunan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan kita juga menjadi berkat. Makanya dibilang kita menjadi garam terang dunia. Garam dibutuhkan, kalau enggak hambar di dunia ini, kalau enggak ada garam. Terang dibutuhkan, kalau enggak mati. Coba enggak ada matahari, saya di kutub sana. Jadi es semua. Apa di situ? Tanam jagung di situ, enggak, orang tuh susah hidup di situ. Nah, berbahagia gara-gara keturunannya perkasa. Kebahagiaan seorang orang tua bukan karena banyak hartanya, tapi anak-anaknya menyenangkan. Abraham tahu itu, maka dia minta anak. Ya, baru dilengkapi dengan yang lain. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara hidup bersama dengan rukun. Itu gambaran keluarga dipulihkan. Banyak keluarga tidak rukun sekarang. Kenapa tidak rukun? Karena pribadi-pribadi tidak memiliki kebenaran, tidak hidup dalam kebenaran, yaitu firman dan Yesus adalah kebenaran hidup. Maka kejar hiduplah di dalam Tuhan dan firman-Nya. Karena di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Tumbuh damai sejahtera. Rukun itu adalah kata damai sejahtera juga. Harmonis. Rukun ibarat musik, setelannya semua sama. Bisa beda suara keyboard, suara gitar, bass, tapi memiliki nada yang sama. Suara jadi enak dia. Nah, harmonis, harmoni, ya, indah. Sungguh alangkah indahnya, harmonis. Kalau rukun. Dan akibatnya minyak turun dari kepala, meneleng ke janggut ke jubah. Dari kepala, dari men, dari laki-laki ke bawah. Iya. Nah, kepala rumah tangga adalah laki-laki. Kepala saya ini, kalau dipotong, udah mati lah ini dia. Kalau dipukul, rusak kepala saya sebelah kanan, lumpuhlah sebelah kiri. Kalau rusak semua, ya rusaklah. Kepala itu sumber. Ini pusat kendali otak saya. Haleluya. Maka itulah gambaran sama kepala. Jadi jangan, tidak ada yang menghargai aku di rumah ini. Aku kepala, bukan sekedar itu. Hanya kepala katanya. Tak berfungsi kepala. Nah, saudara,
harta kekayaan dan sebagainya, bahagia. Maka dikatakan seperti embun gunung Hermon turun ke gunung Sion, begitulah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 3. Jadi sebenarnya kalau kita sampai pada level ini, semua kita kaya, alias damai sejahtera. Tapi kalau kau mau cari kaya tapi tidak di level ini, paling hebat 22% orang bisa kaya di dunia. Itu pun punya kelebihan luar biasa, banting tulang, dan harus tidak sungguh-sungguh ke Tuhan. Tapi kalau kaya dalam Tuhan, karena kita posisi. Saya tanya satu pertanyaan, kalau saudara ikuti khotbah saya itu. Ketika Adam hidup hari pertama, apakah Adam miskin atau kaya? Kenapa kaya? Miskin sudah diciptakan. Belum ada beras dimakan, tanam dulu, apa udah lagi baru makan? Enggak, sudah ada minyak. Tinggal mereka mengembangkan. Sudah ada. Haleluya. Tapi karena Adam nggak taat, akhirnya mereka harus cari makan di tanah yang terkutuk, karena tanah pun melawan dia. Ditumbuhkannya semak onak duri, dan dia harus mengais dari duri itu, kadang-kadang tercucuk dia. Makanya lebih bagus cari dulu kerajaan Allah, bukan cari uang dulu. Kau cari makan hanya dari semak duri-duri, silap-silap kau tercucuk. Tapi Tuhan sediakan semuanya, ditempatkan di Taman Eden pada mulanya. Makanya digambarkan sungguh alangkah baik dan indah. Ini kalau Tuhan membuat penilaian sungguh amat baik dan indahnya, itu pasti contoh di surga lah itu. Haleluya. Nah, luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, saudara harus memberikan dirimu kepada Tuhan. Terus kau membangun hidupmu di dalam Tuhan dan firman. Dan Tuhan melakukannya dalam dirimu sampai kau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah akibat firman dan rohnya terus kau terima bekerja dalam dirimu, sehingga kau takut buat dosa, kau benci dosa, kau menjauhi segala kejahatan. Sebaliknya kau sangat suka segala perintahnya, sangat suka itu bicara, kalau saya bikin bahasa dunia, candu terhadap firman. Kayak orang narkoba gak bisa meninggalkan narkoba, susah kali dia meninggalkan narkoba, harus dikarantina, harus berbagai macam terapi dan kemauan untuk orang lepas. Kalau candu firman jauh lebih dahsyat. Akibatnya tidak mematikan, akibatnya membuat kau berbahagia. Bisakah orang candu firman? Bisa. Ya, kalau kita sudah kenal, maka kita akan cinta. Tak kenal maka tak sayang. Alami dulu firman. Ya. Saya begitu mengalami Tuhan dan firman yang tahun 83, saya cinta sama Tuhan dan firman. Bayangkan saya membaca Alkitab, saya beli sendiri, lalu saya baca Kejadian sampai Wahyu, 1 tahun selesai satu kali, tahun kedua juga, terus sampai sekarang saya membaca Alkitab. Saking cintanya, bahkan candu. Dan kalau kita sudah posisi seperti ini, maka hidup kita akan diubah. Haleluya. Hebatnya bukan hanya engkau diubah, tapi kau akan dipakai Tuhan, atau Tuhan akan bekerja melaluimu mengubah keluarga. Apalagi ini dimulai dari suami. Bisa juga melalui istri duluan, bisa juga melalui anak, tapi susah melalui anak duluan. Nah, dia akan dilawan orang tuanya. Karena apa? Daging dan roh bertentangan. Enggak mesti begitu ikut Tuhan. Tapi kalau cari uang mati-matian, mantap. Cari uang sungguh-sungguh, enggak gila Karena daging dan roh bertentangan. Makanya banyak orang tua tanpa sadar dipakai iblis menghalang-halangi anaknya. Sungguh-sungguh radikal ikut Tuhan. Bahkan saya pun dibilang sudah gila, dibilang gara-gara sungguh-sungguh ikut Tuhan, sangat cinta sama firman. Karena orang tua
yang tidak mengalami Tuhan tidak mengerti itu semua. Makanya tidak perlu kita benci. Kita harus ingat apa dua Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika menderita, dan lihat orang yang mengejek, memukul, meludahi dan membagi-bagi jubahnya mencuri. Dia bilang, Bapa ampunilah mereka. Nah, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka nggak tahu, kalau tahu nggak mungkin mereka melawan Tuhan dan orang-orang yang ikut Tuhan. Tapi pikiran mata mereka dibutakan sehingga mereka melawan Tuhan, sadar atau tidak sadar. Sifat lama kita, sifat buruk kita, semuanya itu adalah sifatnya yang melawan Tuhan, yang disebut hawa nafsu atau keinginan daging, dan itu melawan Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan firman, sifat kita akan berubah menjadi seperti Yesus. Haleluya. Memiliki karakter kasih, sukacita, dan kesehatan, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan. Semua itu adalah sifat-sifat yang baru yang dari Tuhan, dan itu membuat kita menang lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, berikan dirimu dibangun, karena firman bisa menjadikan segala-galanya baik. Tidak ada firman Tuhan, tidak ada pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Tidak ada firman, meski kau sudah menerima Roh Kudus, tidak ada pekerjaan Roh Kudus dalam dirimu. Di mana ada firman, di situ Tuhan bekerja. Di mana firman disampaikan, di situ Tuhan bekerja. Di mana firman dilakukan, di situ Tuhan bekerja menggenapkan firman itu menjadi realita hidup kita. Tanpa firman tidak ada satupun yang terjadi. Tuhan menciptakan langit bumi dengan firman. Maka Tuhan mencipta ulang hidup kita, mereformasi hidup kita melalui firman yang sengaja kita terima. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengalami firman itu. Dan dahsyat, Roh Kudus tidak pernah gagal. Haleluya. Jadi sebenarnya semua yang memungkinkan kita bisa berubah sudah disiapkan Tuhan. Tinggal keputusan setiap hari, tinggal kehendak bebas kita gunakan di dalam Tuhan. Tuhan tidak memaksa, karena kita bukan robot bisa di remote control dari surga. Tidak. Kita seperti malaikat juga memiliki kehendak bebas, maka bisa melawan Tuhan, bisa mentaati Tuhan. Tapi saya katakan lebih bagus mentaati Tuhan. Mungkin sekarang kita sulit mentaati Tuhan, payah mentaati Tuhan, tetapi lebih bagus sulit tapi ujung-ujungnya bahagia dan selamat. Memang melakukan dosa kehendak bebas, keinginan daging, kebiasaan buruk bebas, tidak ada halangan, mudah. Tapi itu akan membuat engkau susah selamanya. Pilih. Jadi jangan takut, kalaupun harus sementara kita menderita bayar harga kesakitan, lakukan aja. Kadang-kadang obat itu pahit, tapi harus diminum supaya sehat. Dan kadang melakukan firman nggak cocok dengan kehendak gaya hidup kita, pikiran kita, lakukan aja. Karena itu firman akan membawa damai sejahtera. Haleluya. Bawa perubahan. Maka saya ingat pepatah yang diajarkan di SD. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit ke hulu, bersenang kemudian. Jangan terbalik, jangan instan sekarang, bersenang-senang aja. Gak usah pikir yang akan datang. Itu generasi Z sekarang, instan semua. Makanya suka makan Indomie, malas masak. Akhirnya rusak perutnya. Jangan mau. Amin. Ikuti proses yang sesungguhnya. Amin. Iya. Jadi berikan dirimu diubah. Siapa duluan bertobat? Tuhan sudah janji. Jika kau percaya, engkau selamat, engkau dan sisi rumahmu. Kisah Rasul berapa? 16 ayat 31. Tidak ada jika kau percaya seisi kampungmu diselamatkan, enggak. Kenapa? Tuhan fokus dalam keluarga. Tuhan memulai dari keluarga. Baru dari keluarga nanti ke gereja, dari gereja baru ke desa, kota, provinsi, bangsa. Maka saya yakin kalau kita semua di sini menjadi keluarga yang dipulihkan, yang kumpul di sini, GPD Pemuda ini dahsyat. Kita akan menangkan keluarga-keluarga. Kita menjadi mentor bagi keluarga-keluarga. Komsel nanti langsung komsel keluarga, satu keluarga memimpin keluarga-keluarga. Dahsyat itu. Haleluya. Dan mereka pasti yakin karena langsung melihat
kehidupan kita sudah diubah. Buah itu tak perlu menceritakan betapa bagusnya dia. Orang begitu lihat buah, mantap kali buahnya. Demikian juga kehidupan Kristen. Kalau sudah diubah, gak usah bilang, keluarga kami udah hebat. Gak perlu. Terang gak perlu berteriak-teriak, "Woi, aku terang kali aku, woi." Gak perlu dia bilang. Begitu dia hidup, langsung kita tahu, dan punya terang kali atau redup kali. Kekristenan pun begitulah. Haleluya. Nah, makanya Maleakhi pasal yang ke ini kita lihat. Pasal 2 ayat 15. Buka dulu. Nah, kita mulai dari tujuan Tuhan dalam keluarga. Untuk menggenapi semua itu, keluarga harus sungguh-sungguh tahu tujuan Tuhan membentuk keluarga itu apa. Maleakhi pasal berapa tadi? 2 ayat 15. Maleakhi kitab terakhir Perjanjian Lama. Tepat? Iya. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka, maksudnya manusia, baik laki-laki perempuan, daging dan roh. Jadi manusia itu ada daging, roh, tapi memiliki jiwa. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Maksudnya pernikahan. Ini cerita pernikahan kalau kita lihat di atas. Menjadi suami istri. Keturunan ilahi. Jadi tujuan pernikahan supaya ada keturunan ilahi. Maksudnya supaya ada generasi yang seperti yang Tuhan ciptakan dari awalnya menurut gambar rupa Allah. Nah, untuk melahirkan generasi ilahi, maka suaminya harus anak Tuhan, istrinya anak Tuhan, anaknya anak Tuhan, anak ilahi namanya. Kata ilahi itu adalah berbicara tentang Tuhan. Jangan menyembah ilah lain, maksudnya jangan menyembah Tuhan lain, ya. Jadi keturunan dari anak-anak Tuhan gitu, Mas. Haleluya. Maka berdoalah orang-orang muda sekarang supaya kau dapat jodoh anak Tuhan, jangan anak hantu. Dari mana kita bisa membedakan anak Tuhan dengan anak hantu alias anak iblis? Kalau kita bilang kalau orang terus berbuat dosa, itu tanda anak iblis. 1 Yohanes pasal 3 bilangnya. Tapi kalau anak Tuhan sudah mulai melakukan firman Tuhan, nampak mulai tidak cinta Tuhan, mulai dia menjauh dari dosa, mulai dia suka terhadap perkara-perkara rohani, dia suka datang di rumah Tuhan, bukan di rumah hantu. Rumah hantu, rumah remang-remang, gelap-gelap kalau bisa. Pacarannya pun digelap-gelap. Jangan suka yang gelap-gelap. Ada hantu di situ. Iya, jadi keturunan ilahi. Berdoalah bapak-bapak, ibu-ibu, supaya jodoh anak-anakmu anak Tuhan, jangan anak hantu. Enggak mungkin anak hantu menikah dengan anak Tuhan, lahirlah anak ilahi, enggak. Setengah hantu, setengah. Dan memang Alkitab bilang jangan merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Si Simpson sudah dipilih Tuhan dan diajari Tuhan bapaknya, anakmu akan lahir sebagai nazir, orang yang dikhususkan Tuhan menjadi pahlawan, orang perkasa, karena orang tuanya ini anak Tuhan, ya kan? Ajar anakmu ini, dia akan membebaskan bangsa Israel dari penindasan Filistin. Maka besarkan dia, rambutnya jangan cukur, jangan pernah minuman keras, dan jangan menikah dengan orang yang tidak percaya, harus dari suku Israel, karena satu-satunya suku yang mengenal Tuhan waktu itu sukunya bapaknya si Simpson ini. Dia jadi anak ini, hebat anak ini, sudah pemuda, martandang dia sering, dia punya komsel atau komunitas yang tidak baik. Dia sering martandang ke rumah Filistin, ke kampung orang Filistin. Sering kali dia hampir dibunuh orang Filistin karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Lalu akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berbicara
karena pembimbing rohaninya atau Tuhan berbicara melalui orang tuanya. Nah, jangan kau coba-coba dekati putri Filistin itu. Tapi baiknya dia, cantiknya dia. Enggak, Tuhan sudah bilang nggak boleh. Kau harus ambil dari orang percaya umat Israel. Mana mungkin perempuan bisa kalahkan aku? Aku kan tua. Tak didengarnya firman Tuhan melalui Muhammadnya. Menikahlah dia. Kita merayu kali memang si siapa ini, si Debila itu. Akhirnya matilah dia. Tak terjadi rencana. Padahal kalau tidak mau keturunan Simpson keturunan lagi. Ini fanatik kali ini Pak, Pentakosta ini. Ya bukan fanatik. Kalau begitu nanti nggak laku lah perempuan saya, guru saya. Bukan itu masalah. Lebih bagus putus daripada cerai. Ya kan? Kalau putus belum apa-apa, nggak ada larangan firman. Berarti bukan judulnya. Kalau cerai mana bisa? Allah membenci perceraian. Haleluya. Kapankah Adam mendapat jodoh? Apakah dia bertandang dulu atau berdua bergumul 3 hari 3 malam puasa? Tidur dia. Ini mantap kali Tuhan. Kalau Tuhan kasih mantap kali. Mana mungkin Tuhan menyediakan yang tidak terbaik. Amin. Hanya maksudnya tidur artinya apa? Jangan lihat dunia, nikmati hadirat Tuhan. Nanti Tuhan bisa buka melek matamu. Oh, ininya rupanya katanya, ya. Kayak saya dulu. Haleluya. Capek aku pergi ke Bandung, ke Jakarta, ke Siantar, ke Medan, kemana mencari jodoh. Rupanya melek mata. Itunya katanya Mbak. Harus kayak pesawat ke Bandung segala macam gitu kan. Nah itu kadang-kadang itulah hidup di dalam hadirat Tuhan semua jelas. Amin. Adam tidur enak menikmati taman Eden. Dam ya Tuhan. Bangun. Siapa ini Tuhan? Inilah jodoh yang sepadan dengannya. Mantap Tuhan. Yes. Haleluya. Nah, seperti itu. Keturunan. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri pada muda. Dalam kekristenan tidak boleh cerai kalau sudah menikah. Tapi Pak, nggak usah. Pemulihan larinya kalaupun ada masalah. Lebih bagus mencegah. Nah, dari awal doakan, siapkan. Jangan asal laku, hei perempuan. Jangan asal cantik, hei laki-laki, cantik kali dia Pak. Tahan lihat, hati-hati kau sih dilihat dia. Mati kau gara-gara dia. Aku pernah lihat di Facebook saudara, masih muda. Kurasa belum lama karena anaknya masih kecil duduk di tempat tidur. Lalu berkelahi lagi si suami istri yang muda ini. Wah, dimarahi, dipukul dia, melawan si perempuan. Wah, berantem ditumbui dia saudaraku. Anaknya nangis-nangis. Wah, tumbui dia mah. Tak sanggup si perempuan ini, akhirnya babak belur dan pukuli. Mau mengadu sama orang tua susah, ya nggak mengadu di Bali. Kalau mengadu pasti orang tuanya bilang udah pisahkan, pasti katanya kan. Tak mengadu tiap hari bulan-bulanan di Bali. Gitu kan. Walaupun ada HAM sekarang mengadu kita karena sudah apa namanya, ya ada hukumnya. Ditangkap susah juga ya kan. Ya, jadi jalan keluarnya ya berdoalah. Percayalah, setialah sama Tuhan. Seisi rumahmu akan diselamatkan. Karena suami istri yang beriman atau orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan akan menyelamatkan, menguruskan suaminya. Ya. Tapi alangkah baiknya kalau sudah kita genapi ini. Tuhan menciptakan laki-laki menurut gambar Allah. Diciptakan juga perempuan menurut gambar Allah. Dijodohkan Tuhan gambar Allah. Keturunan ilahilah. Makanya kenapa bisa kok keturunan Abraham dengan si Sarah yang melahirkan keturunan yang perkasa bukan dari si Hagar.
Si Hagar orang Mesir. Dia bukan orang percaya, penyembah berhala nenek moyangnya ini, nggak kenal Tuhan, hanya pembantu si Musa. Maka begitu disodorkan si Ismail anak hasil persetujuan mereka, dia bilang enggak, anak perjanjian itu adalah dari orang percaya, keturunan ilahi. Walaupun anak itu tidak salah, maka tetap si Ismail diberkati Tuhan dan keturunannya. Karena bukan salah si Ismail, salah bapaknya. Maka lebih bagus mencegah daripada. Lalu bagaimana aku tadi Pak? Dulu aku sudah bertobat, suamiku nggak bertobat. Kayak mana itu Pak? Nah, pemulihanlah jawabnya. Dulu pun sudah kukotbahkan. Ini kabar waktu anak muda. Tak kau dengar, kau tutup lo ngomong. Jadilah seperti itu. Jalan keluarnya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kalau sudah anak Tuhan dengan anak Tuhan tinggal landas. Makin diubah Tuhan, mantap sekali. Haleluya. Mantap. Si anak Tuhan udah tahu, apapun masalah tidak boleh cerai. Jadi gimana? Daripada kita berantem terus, ayo saling berubah kita. Berubah jadi bagus. Tapi kalau orang nggak bertobat, cerai kita, bisa aku cari 3 lagi perempuan. Ya kan Tuhan tak kalah dia kan. Dulu 10 di belakang tuh mengantri. Berapa tahun mau kalah kan? Kau pikirnya apalagi ada kelebihan perempuan ini ya? Ya kan? Dulu pesta, setengah dari bapakku pesta. Kau tahu begitu dulu. Jangan mentang-mentang sekarang kau sudah bisa punya uang. Kalau enggak dimodali bapakku, mamaku dulu. Bilang bukan itu penyelesaian. Datang sama Tuhan. Di dalam Tuhan ada pemulihan. Amin. Yang lama nggak bisa kita rubah, cukuplah itu pelajaran. Jangan ulangi yang salah itu. Sekaranglah dan yang akan datang yang kita miliki waktu. Amin. Jalanilah hidup dalam Tuhan, dalam Dia hari ini, karena itu akan menyiapkan kau lebih baik ke depan. Makanya jangan mau hidup di masa lalu. Jangan mau tertarik dan terus membicarakan masa lalu. Masa lalu itu pengalaman. Dan di situ kita tahu kenapa kita berhasil, kenapa kita gagal. Cukuplah di situ, jangan ulang lagi. Ya, makanya ada lagu jangan sampai 3 kali. Oke ya, keturunan. Setuju mudah-mudi? Mana ibu kalau apa jawab? Setuju mudah-mudi? Tidak sulit kalau Tuhan campur tangan. Amin. Iya, nanti ada seminar kita bikin. Jadi kalau saudara mau, nanti setelah saya bikin sertifikat lulus, maka saudara akan lihat akibat pernikahanmu nanti. Karena saya sudah menjalani dan saya sudah mengembalakan banyak orang. Jadi saya sudah tahu pengalaman itu guru yang terbaik dan mengajar kita bukan hanya teori tapi fakta. Haleluya. Jadi kami orang tua lebih tahu bagaimana perjalanan anak kecil sampai orang muda. Makanya kalau orang tua menasihati, nggak boleh gitu nak. Jangan gue bilang, jatuh kali mama ini, nggak usah. Kau belum pernah menjalani itu. Kami udah pernah jatuh, kami sudah pernah bangkit dari situ. Kami orang tua nggak ingin kau jatuh lagi karena kau nggak tahu. Ikutin aja. Mana mungkin orang tua menyuruh kau masuk jurang dan mati di sana? Bahkan orang tua penjahat kaliber pun sangat ingin dan sangat bangga kalau anaknya baik. Apalagi kita sama-sama anak Tuhan. Ya, tapi kalau pernah kau menganggap, cerewet kali pun, banyak kali pun semua dicampuri, tak bebas awak. Bukan soal bebas tak bebas, soal benar atau tidak benar. Kau bebas dalam kebenaran, tapi tidak bebas di dalam dosa. Amin. Iya. Iblis bilang enggak, bebas suka-suka hatimu, kata Iblis. Iblis yang bilang. Kalau Tuhan dan orang tuamu tidak bilang begitu. Haleluya. Nah, keturunan. Iya. Siapa mau janji mau menikah nanti dengan keturunan ilahi? Orang muda. 3810. Wah, bentar ya. Yang lain Gimana? Udah sempat udah si doi itu kan, cuman risikonya kau yang nanggung kawan. Putuskan aja. Lebih bagus putus daripada cerai.
Cerai tidak bisa, putus masih bisa. Betul? Betul. Tapi Pak, sangat fit Pak. Memang nggak apa-apa Pak. Daripada sakit setelah ada. Soalnya aku pun udah pernah mengalaminya dulu. Suka aku karena mataku, tapi Tuhan bilang no. Aduh Tuhan, sakit. Iya. Yang pernah patah hati ketawa kau lah itu ya. Karena udah sampai ke hati. Ya kan? Maka bawalah hati bersama Tuhan. Dan disebutkan dengan kasih-Nya. Amin. Iya, karena cerai tidak bisa. Haleluya. Tidak bisa, Tuhan benci. Ya. Ya, makanya siap doakan dirimu. Orang tua doakan. Gak usah takut. Kayak aku dulu, lari sekali aku. Iya, ini udah ganting kali aku ini. Gak percaya nanti lihat foto. Ini anak-anak aku ulang tahun foto aku mulai SMA. Belum SMP SD. Wuyang, ngerian gitu. Kurus sekali aku. Iya. Jadi sampai diajak temannya si ibu ini. Baru mau burung galau tinggi. Memang dasar udah cinta mau lihat. Saya pun rasa coklat tadi. Tapi memang Tuhan sudah pertemukan. Amin. Iya, kalau sekarang ya mungkin ibu ini udah ganteng kan, bapak ini kan. Kalau dulu enggak juga, ya kan? Udah kurus, pendek pula, hitam. Aku makin lama makin tinggi. Iya, makin tinggi, ya. Jadi luar biasa ikut Tuhan ini, ya kan? Jadi lihatlah nanti kalau ikut Tuhan, rohanimu diperbaiki, jiwa makin baik, istri makin cantik, suami makin ganteng. Ya, hati-hati si Kunimen sama si Kunimen akan coba lihat perhatian, hati-hati jangan mau. Amin. Karena memang anak Tuhan ini memang luar biasa ini ya. Makanya banyak anak Tuhan, apalagi pendeta, banyak kali orang akhirnya menggoda dia jatuh. Kenapa? Wih, auranya itu loh. Tapi jangan mau. Amin. Si Yusuf itu ganteng kali, cantik kali. Makanya sampai istri jenderal itu suka sama dia. Tapi hati-hati jangan mau. Amin. Demikian juga si Sarah itu cantik kali Sarah itu. Sampai raja pun, ambillah itu. Untung Tuhan bilang, jangan ambil, musnahkan kau kata Tuhan. Kenapa? Itu istrinya si Abraham. Takut langsung. Cantik kali. Iya. Jadi sebenarnya kalau dari dalam sudah diubah ke jiwa. Amin. Bisa pun pakai makeup 1 senti biasa aja. Mantap juga. Amin. Daripada nggak cantik di makeup kayak apa ya? Kayak boneka akhirnya jadi apa? Rusak apanya? Makeupnya langsung kayak kuntilanak gitu. Jadi keturunan hilang. Dan apa yang terjadi kalau saudara dipulihkan? Suami dipulihkan, anak-anak dipulihkan, istri dipulihkan, keluarga kita surga. Ketika rumah selesai dibangun, baru ditempati. Gereja yang pertama, rumah yang pertama dibangun di muka bumi, maksudnya Tuhan supaya keluarga. Makanya Tuhan, keluarga. Makanya serangan yang terbanyak kepada laki-laki. Makanya di gereja laki-laki yang paling susah bangkit. Tapi sepala bangkit kayak saya, jangan heran. Luar biasa. Amin. Ya, jadi mari bangkit. Kalau belum bangkit, istri-istri yang sudah tahu kebenarannya atau anak, ayo dukung orang tua. Supaya semua takut akan Tuhan, sangat suka perintah. Kalau sudah sampai di sini, Tuhan akan membangun kita menjadi rumahnya. Kalau Tuhan tinggal di rumah kita, baik suci, baik Allah, rumah Tuhan. Di mana Tuhan hadir, di situlah surga ada. Haleluya. Tuhan tidak hanya hadir di surga, tapi dia hadir di rumah tangga. Tapi rumah tidak akan didiami kalau belum terbangun. Pak, kami sudah membangun rumah, mau masuki rumah. Udah siap rupanya rumahnya? Belum Pak, atapnya belum dipasang. Jadi mau pindah kamu? Nggak mungkin. Kalau sudah siap, baru bisa pindah. Amin. Dan kalau Tuhan tinggal di rumahmu menjadi rumahnya Tuhan. Kira-kira rumah yang model tempat tinggal Tuhan itu rumah roet, rumah rusak, kotor, bau, enggak.
Enggak ya? Ya. Ada saya lihat seorang, katakanlah seorang yang kaya lah, pemuda, Raffi Ahmad, Raffi Ahmad, gitu ya. Uangnya banyak, dibangunnya rumahnya, kamar mandinya aja, wih, cantik kali. Aku rasa di atas 50 juta kamar mandinya aja. Ada yang sampai ratusan juta di kamar mandinya, belum ruang tamunya, belum yang lain. Lalu dia bilang, ini karpetnya ini saya beli dari Turki, ini hiasan ini saya beli dari Thailand. Oh semua, karena dia kaya, dia bikin rumahnya kayak istana, cantik kali. Bayangkan kalau dia berumah bersamamu di rumah tangga. Tuhan berumah di rumah. Kira-kira gimana bentuk rumahmu? Mungkin nggak pala lagi bikin lantainya dari emas murni, nggak usah, nanti sibuk pencuri nanti kan. Tapi Tuhan akan bikin. Aku aja masih sedikit berkat. Aku rencana bikin rumah, bikinlah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apalagi kalau Tuhan sudah tinggal dan Dia berkata, aku mau bangun rumahku dalam keluargamu. Kita bilang, iya Tuhan, bangunlah. Dan kita mau dibangun menjadi rumahnya, lalu Dia tinggal dan Dia akan bikin rumah kita kayak istananya. Harta kekayaan ada dalam rumah ini. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti kita 4 generasi. Orang tua yang baik harus meninggalkan warisan pada anak-anaknya. Amin. Orang tua nggak baik nggak meninggalkan warisan, tapi meninggalkan hutang. Warisan rohani dan jasmani. Ayub meninggalkan warisan sampai 4 generasi. Baca Alkitab. Alkitab juga bilang. Tapi yang terutama warisan rohani. Kalaupun kita nggak meninggalkan warisan karena sudah terlambat sejak dulunya, tidak meninggalkan warisan 10 hektar per tiap anak kita, tak apa-apa. Warisan rohani itu jauh lebih hebat. Itu akan mengubah mereka nanti di masa akan datang. Haleluya. Jadi tak usahlah menyesal-nyesal dengan masa lalu. Bangkitlah, ayo benahi diri, bangun dari mudah Tuhan di rumah ini. Kalau disuruh haprutat ikutlah, disuruh puasa ikutlah, karena itu semua adalah proses membangun diri. Disuruh doa puasa ikutlah, disuruh kebaktian keluarga ikutlah, itu proses. Tidak ada jatuh simsalabim langsung jadi. Amin. Berjuanglah, karena masa depan kita sudah dirancang Tuhan. Tapi semua itu terjadi melalui firman yang terus kita terima, akan bekerja. Firman itu akan mendandani kita lebih cantik dari jubah Salomo. Dan kita akan dipersiapkan menjadi rumah Tuhan, lebih mulia dan lebih hebat dari rumah yang dibangun Salomo. Kita bilang rumah yang akhir zaman itu kemuliaanku ada di sana. Amin. Nah inilah kerinduan cita-cita kita, dan Tuhan mau melakukan ini. Kalaupun diminta Tuhan harga ketaatan, harga kita tahu, bayar aja, karena harga yang kita beri tidak setimpal nanti dengan apa yang kita terima. Kita kasih tanam satu tabur, satu benih 30 kali lipat, 60-100. Jadi jangan takut, Tuhan tidak pernah mengambil, tapi Tuhan membuat taburan berlipat kali ganda. Amin. Air matamu sekarang ada dengan pergumulan sambil maju terus dalam mentaati Tuhan, berdoa ke keluargamu. Ada waktunya kau akan menuai dengan sorak-sorai hasilnya. Haleluya. Kalau kau tertawa-tawa sekarang, terkikik-kikik sekarang, tak peduli dengan yang lain, maka menangislah nanti itu selama. Orang yang main-main dalam masa mudanya, masa tuanya mengeluh dan menangis. Makanya apa itu namanya? Menyesal itu selalu terlambat. Tapi orang dalam Tuhan lebih cepat daripada itu. Amin. Mari kita berdoa.